Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Adel Farisi dengan NIP 0518900563. Program studi D4 Kearsipan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari tugas 1 tentang pengembangan organisasi. Kemukakan satu contoh organisasi sektor publik di wilayah domisili rekan-rekan mahasiswa. Sebutkan nama organisasinya dan amati perubahan yang terjadi pada organisasi tersebut. 1. Mengapa organisasi tersebut perlu melakukan perubahan dan faktor-faktor apa saja yang mendorong organisasi tersebut melakukan perubahan. 2. Model diagnosis yang mana yang cocok digunakan organisasi tersebut sebagai dasar untuk melakukan perubahan. 3. Model pengolahan perubahan yang paling cocok digunakan yaitu. Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Saya mau mengambil contoh dari Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan perubahan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika pemerintahan, kebutuhan masyarakat, dan visi misi pembangunan daerah yang terus berkembang. Beberapa alasan dan faktor pendorong perubahan organisasi tersebut antara lain yaitu: 1. Penyesuaian dengan visi misi pemerintahan baru. 2. Meningkatkan kualitas layanan publik. 3. Penyesuaian struktur organisasi. 4. Adaptasi terhadap kebijakan dan regulasi baru. 5. Perubahan layanan dan pelayanan masyarakat. Faktor-faktor pendorong perubahan yaitu: 1. Perubahan kepemimpinan dan visi misi pemerintahan. 2. Tuntunan masyarakat dan pemangku kepentingan. 3. Regulasi dan kebijakan pemerintahan pusat. 4. Tekanan untuk efisiensi dan integritas organisasi. 5. Perkembangan teknologi dan model pelayanan baru. Secara keseluruhan, perubahan di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat merupakan langkah strategis untuk menyelaraskan struktur, fungsi, dan layanan organisasi dengan tuntunan pembangunan di daerah, regulasi terbaru, dan harapan masyarakat agar pemerintah lebih efektif, efisien, dan responsif. 2. Model diagnosis yang cocok digunakan di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat sebagai dasar melakukan perubahan adalah Westbrook-Sigbox model. Model ini sangat relevan karena dapat mendiagnosa organisasi secara kompetitif dari 6 aspek utama yaitu tujuan, struktur, hubungan, sistem penghargaan, kepemimpinan, mekanisme kerja. Alasan Westbrook-Sigbox model cocok untuk Kantor Gubernur Sumatera Barat: 1. Komprehensif dan holistik. 2. Fokus pada kondisi aktual organisasi. 3. Mudah dipahami dan diterapkan. 4. Mendukung perubahan berkelanjutan. Proses diagnosis dengan model ini meliputi: 1. Mengumpulkan data dengan informasi terkait ke-6 aspek tersebut dari dokumen resmi, wawancara, observasi, dan laporan kinerja. 2. Menganalisis kesesuaian antara tujuan organisasi dengan struktur hubungan kerja, sistem penghargaan, kepemimpinan, dan mekanisme kerja. 3. Menentukan area yang perlu diperbaiki atau diubah sebagai dasar penyusunan strategi perubahan. 3. Model pengenalan perubahan yang paling cocok digunakan untuk Provinsi Sumatera Barat model manajemen Karl Lewis yang terdiri dari 3 tahap yaitu tahap unfreezing, tahap changing, dan tahap rephrasing. Demikian dari jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.